Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan dan yang lainnya bergegas menuju ke Istana Zi. Di dalam perjalanan, Sisio menjelaskan lebih lanjut tentang keadaan di wilayah Istana Zi. Setelah menyadari mereka tidak bisa terbang lebih tinggi dan harus melalui kabut beracun, Xiaoyan memutuskan untuk membuat pil detoksifikasi terlebih dahulu. Setelah berhasil menyelesaikan pil detoksifikasi, tiba-tiba suara Zanlao muncul di benaknya. Dan Zanlao meminta Xiaoyan untuk memasuki pagoda emas. Lantai 14. Ucap Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Zanlao. Pagoda emas memiliki total 22 lantai. Dan sejauh ini Xiaoyan baru berhasil memasuki lantai ke-13 yang dapat menampung sumber daya dunia. Selama periode waktu ini, Xiaoyan jarang mengandalkan pagoda emas lagi. Namun tanpa diduga, Zanlao akan mengatakan hal seperti ini. Pada saat ini Xiaoyan duduk bersila lagi. Dan pikirannya segera memasuki pagoda emas. Kemudian Xiaoyan langsung menuju lantai ke-13. Di lantai ini ada seberkas cahaya dan itu adalah jalan menuju ke lantai 14. Xiaoyan perlahan melangkah maju dan sosoknya seperti berdiri di bawah sorotan cahaya. Saat sosok Xiaoyan menghilang dalam sorotan cahaya, segala sesuatu di depan matanya berubah menjadi tanah yang penuh dengan tanaman hijau dan mengandung energi spiritual yang sangat kuat. Segera dia melihat ke sekeliling dan menemukan bahwa wilayah di sini sangat luas dan itu dikelilingi oleh pegunungan yang membentuk cekung. Di antara cekungan ini ada sebuah gubuk dan di depannya tampak tanah yang datar. Namun tanah itu kosong dan tidak ada tanaman satupun yang tumbuh seolah-olah itu adalah lahan tandus. Segera Xiaoyan datang ke gubuk itu. Terlihat kabinnya tidak besar namun penuh pesona kuno. Terdapat tulisan Taman Limpu pada pelakat di atas gerbangnya yang terlihat kuning dan berdebu. Dua kata itu ditulis dalam 3 karakter besar. Dan Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam saat melihat semua ini. Tempat ini sepertinya sudah lama ditinggalkan. Dan Xiaoyan melihat ke sekelilingnya dengan bingung. Dan dia mencoba memasuki gubuk yang bernama Taman Limpu ini. Pada saat ini Xiaoyan perlahan membuka pintunya. Dan setelah memasukinya, dia menemukan ada meja kayu, bangku kayu, serta 3 benda yaitu cangkul, garu, dan keranjang. Semua benda itu terlihat sangat biasa dan nampak tidak ada yang spesial. Mungkinkah aku diizinkan untuk menanam bahan obat di sini? Tidak, Zanlao, apakah ini mungkin? Gumam Xiaoyan melihat peralatan pertanian di depannya dengan bingung. Dia tiba-tiba menggaruk kepalanya dengan bingung dan tertawa. Segera sosok Zanlao tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan dan kemudian maju perlahan. Jangan meremehkan taman spiritual ini. Sekarang kau dapat menyempurnakan sebagian besar bahan obat untuk ramuan dewa. Semuanya bisa kau budidayakan di sini kecuali makhluk hidup. Adapun siklus pertumbuhannya akan diubah oleh kekuatan 5 elemen. Ucap Zanlao menjelaskan kepada Xiaoyan. Taman spiritual. Ucap Xiaoyan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Zanlao. Saat mengenakan ini, Zanlao melihat ke arah meja. Dan segera Xiaoyan melihat 5 mutiara spiritual dengan warna berbeda muncul di atas meja. Masing-masing mengandung kekuatan dari 5 elemen yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah. Saat melihat 5 mutiara spiritual ini, alisnya sedikit terangkat. Cobalah tuangkan kekuatan apimu ke dalam mutiara spiritual api. Ucap Zanlao. Saat mendengar kata-katanya, Xiaoyan mengangguk lalu mengangkat telapak tangannya dan mengalirkan apinya. Saat berikutnya mutiara spiritual api menyala merah. Kemudian dalam sekejap mata, api diserap dengan gila-gilaan oleh mutiara spiritual api. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tiba-tiba menarik lengannya dan ekspresinya tampak terkejut. Terlihat ada ekspresi ketakutan di matanya. Karena kekuatan yang diserap oleh mutiara spiritual api ini terlalu mengerikan. Bahkan dapat menyentuh kekuatan jantung api di tubuh Xiaoyan. Segera Xiaoyan melihat cairan merah di mutiara spiritual api naik signifikan. Pada saat yang sama, udara di Taman Limpu tiba-tiba menjadi panas.
Bahan obat yang berbeda memerlukan energi langit dan bumi yang berbeda. Seperti beberapa bahan obat ini dan beberapa bahan obat yang di taman ini, kau hanya membutuhkan satu tanaman obat dan itu bisa berkembang biak lebih banyak. Ucap Zanlao melanjutkan kata-katanya. Setelah mendengar kata-kata Zanlao, mata Xiaoyan menunjukkan keterkejutan setelah mengetahui fakta ini. Sebelumnya dia telah menerima resep bahan obat dari alam dewa kekacauan. Meskipun dia memperoleh banyak ramuan dan bahan obat, tetapi kebanyakan hanya cukup untuk menyempurnakannya saja. Misalnya dia akan membuat kembali pil pemecah racun Tianling. Ada beberapa bahan obat utama yang tidak dimiliki Xiaoyan, sehingga dia hanya bisa menurunkan kualitasnya. Namun sekarang dia dapat membudidayakan bahan obat di lantai ke-14. Sehingga hal ini memungkinkannya untuk membuat obat mujarab dengan kualitas terbaik. Dengan cara ini, dia juga akan menghasilkan efek obat yang tidak terduga. Kualitas luar biasa. Jika begitu, maka obat mujarab yang dimurnikan akan ditingkatkan ke beberapa level. Ucap Xiaoyan dengan dingin. Cobalah. Ucap Zanlao berkata dengan singkat dan memandang Xiaoyan sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Zanlao, Xiaoyan segera mengangguk dan dia juga punya niat. Sekarang aku tidak memiliki bahan obat untuk memurnikan pil detoksifikasi. Namun yang ada hanyalah sisa bahan obat utama. Aku tidak tahu apakah itu mungkin berhasil. Pada saat ini Xiaoyan melihat peralatan pertanian di ruangan ini. Tentu saja lahan itu perlu direklamasi. Jadi Xiaoyan memilih cangkul untuk melakukannya. Saat Xiaoyan mengambil cangkul, lapisan debu di atasnya segera menghilang dan menyebar. Sehingga mengungkapkan bahwa penampakan sebenarnya dari cangkul ini benar-benar hitam. Saat Xiaoyan memegang di tangannya, dia merasa itu bukanlah alat pertanian biasa, melainkan itu bisa merupakan senjata yang ampuh. Bahkan saat Xiaoyan memegangnya di tangannya, ada perasaan yang berat. Dia merasakan berat benda ini bahkan melebihi penguasa berat Suan miliknya. Bisa dikatakan bahwa cangkul ini sangat istimewa yang membuat Xiaoyan menjadi takjub. Setelah beberapa saat, segera Xiaoyan keluar dari gubuk sambil membawa cangkul itu. Di depannya hanya ada sebidang tanah hitam. Dia melihat ke sekeliling dan mendapati bahwa warna tanah di sini sebenarnya berbeda-beda. Segera Xiaoyan mengambil salah satu cabang yang patah dari dalam cincin penyimpanannya. Mari kita coba King Xuan Nimanluzi ini. Ucap Xiaoyan bergumam pelan sambil menuju ke tanah hitam di depannya. Lahan ini sudah lama tidak digunakan, sehingga tanahnya sudah mengeras sepenuhnya. Sekarang Xiaoyan berdiri di atas tanah hitam, dan dia segera mencangkul tanah hitam di depannya. Dia terus menggali tanah hitam ini dan menemukan bahwa kekerasan tanah hitam ini benar-benar melebihi imajinasinya. Meskipun dimungkinkan untuk menggali lebih dalam, tetapi itu akan menghabiskan banyak energinya. Bukanlah tugas yang mudah baginya untuk mengayunkan cangkul 10 kali secara beruntun. Saat ini Xiaoyan merasakan kelelahan. Sementara itu tubuh utamanya di dalam goa juga telah menghilang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang memegang cangkul saat ini adalah tubuh asli Xiaoyan. Saat berikutnya dia mengubur sisa akar King Xuan ke dalamnya. Setelah menyelesaikannya, Xiaoyan tampak terengah-engah. Ki dan darah di tubuhnya juga melonjak. Hal itu benar-benar memberikannya perasaan hangat seperti baru selesai bertarung dalam pertarungan yang sengit. Mungkinkah itu juga pengaruh dari tanahnya yang sangat keras? Hanya saja Xiaoyan tidak boleh dibiarkan kelelahan begitu cepat. Bagaimanapun tubuhnya juga memiliki kekuatan klan Yuanzhen. Kelelahan seperti ini seolah-olah menguras kekuatan jiwa dan fisiknya. Namun hal ini tidak hanya memiliki efek pada tubuh fisiknya. Ini juga memiliki efek menenangkan pada jiwanya. Istirahatlah, namun kekuatan 5 elemen saja tidak cukup. Kau harus menemukan cara untuk melengkapinya agar mereka tumbuh lebih cepat dan kualitasnya jauh lebih tinggi. Ucap Zanlao. Setelah beberapa saat Xiaoyan tampak menjadi tenang. Semua kekuatan dari 5 elemen yang kau lihat tadi dapat dihirup ke dalamnya. Yang terbaik adalah menyerap kekuatan langit dan bumi. Jangan gunakan kekuatanmu sendiri untuk menuangkannya ke dalamnya. Ucap Zanlao memperingatkan Xiaoyan. Saat mendengar kata-kata Zanlao, Xiaoyan menganggukkan kepalanya lalu melihat 10 lubang di depannya lagi. Saat ini dia merasa cukup puas dan dia hanya menunggu mereka untuk tumbuh. Setelah beristirahat sejenak, Xiaoyan sudah keluar dari dalam pagoda emas.
Dia tampak berkeringat banyak dan duduk bersila di dalam gua untuk waktu yang lama. Saat berikutnya Xiaoyan perlahan membuka matanya dan dia segera menekan telapak tangannya langsung ke tanah. Energi atribut bumi terus mengalir di sepanjang alis Xiaoyan. Tetapi setelah beberapa tarikan nafas, jumlahnya sangat sedikit dan itu terlalu tandus. Sepertinya dia perlu menemukan kekuatan yang lebih kuat dari 5 elemen. Pada saat ini Xiaoyan segera berdiri. Setidaknya sudah ada cara baginya untuk mengatasi masalah tidak adanya pil detoksifikasi tingkat dewa. Sekarang dia memiliki beberapa pil penawar racun di tangannya. Meskipun khasiatnya tidak sebaik pil tingkat dewa, tetapi itu jauh lebih baik daripada tidak memiliki pil penawar racun sama sekali. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Selamat tahun baru semuanya. Sampai jumpa.